Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-30. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun tabarak hiyal mani'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat tabarak, surat al-mulk, ya, itu merupakan adalah penghalang min adabil qabri, dari siksa kubur. Surat tabarak bisa dinamakan surat tabarak, surat mulk, surat mani, ya, itu artinya mencegah atau penghalang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan surat tabarak sebelum tidur. Tidak pernah meninggalkan amalan ini sebelum beliau tidur. Dengan kita amalkan, maka termasuk kita juga menghidupkan sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini merupakan bocoran, ya, merupakan bocoran untuk kita bisa mengamalkan supaya apa? Supaya nanti kita ketika di alam barzakh tidak terkena siksa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti itu akan datang pada hari kiamat bisa memberi syafaat li ashabi. Kepada siapa? Kepada pemiliknya. Yang dimaksud di sini li ashabi yaitu al-mulazim li tilawatil Quran al-amilina bih. Yakni apa? Yang senantiasa membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Itu namanya di ashabi. Begitu pula ya, surat tabarak, kalau ada orang yang terus menerus mengamalkan membaca surat tabarak, maka dia juga termasuk daripada li ashabi yang mengamalkan, yang membaca kepada surat mulk, yang nantinya akan mendapatkan suatu pahala yang besar, suatu keutamaan yang besar. Apa? Dapat bocoran, diselamatkan dari siksa kubur. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabatnya. Kelelahan, beliau duduk berhenti mendirikan sebuah kemah, ya. Ternyata seorang sahabat mendengarkan di dalam kubur ini ada yang baca surat mulk. Di dalam kubur kedengaran baca surat mulk, sehingga para sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang membaca surat mulk. Beliau, para sahabat, tidak tahu bahwasanya mendirikan kemah tersebut di bawahnya kuburan. Sehingga kata Rasulullah, ayo kita pindah. Itulah keajaibannya. Nyata, ada bukti nyata yang bisa biasanya kita dapatkan, cerita-cerita orang yang selama di dunia mengistiqomahkan, itu nanti dapat. Ini kata Rasulullah, karena pemilik kuburan selama di dunia dia mengamalkan surat Al-Mulk. Niko. Pernah ada cerita nyata juga, yang biasanya diceritakan para nabi, para alim ulama, para tabi'in, itu ada kejadian seperti itu. Jadi yang kita amalkan di dunia itu bisa berlanjut sampai di alam barzakh, itu sakit. Seperti kisahnya Thabit al-Bunani. Beliau ini ahli ibadah, ahli salat, ahli ibadah, terkenal paling amalan yang paling beliau cintai adalah melakukan salat. Sehingga suatu ketika beliau meninggal, pas dikubur, ya, saat orang-orang yang masuk ke liang lahat niku hendak menyusun daripada batu-batuan, itu sudah melihat Thabit al-Bunani dalam keadaan salat, di barzakh salat. Sehingga pas satu namanya orang saat menggali, saat meletakkan mayit, kok lihat seperti itu mesti kan kaget. Akhirnya salah satu sudah diam, kita nggak usah ribut, diam saja. Nanti ketika pulang kita tanyakan. Sehingga kita ketika sudah pulang,
Beliau tanya kepada putrinya, kepada keluarganya, amalan apa yang dilakukan oleh Sabit Al-Bunani sehingga beliau sholat di dalam alam barzah. Kata putrinya, iya, selama hidupnya ayah saya itu suka melakukan sholat dan tidak pernah lepas dari doa. Doanya, ya Allah, sebagaimana engkau mudahkan saya untuk di dunia melakukan salat, maka lanjutkan nanti jika kau berkehendak ya Allah, lanjutkan saya bisa salat nanti di alam barzah. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Nah, ini merupakan bahwasanya amalan yang kita lakukan sekarang saat di dunia ini bisa nanti menjadi penjaga kita. Di alam barzah bisa menyelamatkan kita. Termasuk salah satunya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yakni surat Tabarak. Itu kalau kita bisa melazimkan membaca, mengistiqomahkan membaca surat Tabarak sebelum tidur, maka insya Allah nantinya surat Tabarak inilah yang bisa menjadikan penghalang kita dari siksa kubur. Amin, Allahumma amin. Maka sebisa mungkin kalau ada waktu luang, kalau kita ingat, ya, kita usahakan sebelum tidur kita baca dengan niatan, dengan harapan supaya menjadi penolong nanti kita tidak mendapatkan siksa di alam barzah.